Selamat datang di Rusdi Pamungkas Channel. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Taken, film yang akan kita bahas kali ini. Taken sendiri dirilis tahun 2008, dibintangi oleh Liam Neeson dan Maggie Grace, disutradarai oleh Pierre Morel. Film Taken menceritakan seorang mantan agen CIA yang berusaha mendapatkan kembali putri satu-satunya yang diculik oleh komplotan sindikat Albania. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ikuti alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Mantan baret hijau dan pensiunan CIA yang bernama Brian Mills berusaha membangun hubungan yang lebih dekat dengan putrinya yang berusia 17 tahun yang bernama Kim. Kim sendiri tinggal dengan ibunya yang bernama Lenore dan ayah tirinya yang seorang pengusaha yang bernama Stuart. Saat mengawasi keamanan di konser untuk bintang musik pop yang bernama Sarah, Brian menyelamatkan Sarah dari penyerang yang menggunakan pisau. Sebagai ucapan terima kasih, Sarah menawarkan Brian seorang guru vokal untuk anaknya Kim, karena Kim bercita-cita untuk menjadi seorang penyanyi. Sebelum Brian memberitahu tentang tawaran itu kepada Kim meminta izin kepada Brian untuk bepergian ke Paris bersama sahabatnya yang bernama Amanda. Brian tentu saja menolak dengan permintaan Kim dengan alasan khawatir dengan keselamatannya. Tentu saja Kim merasa kecewa karena tidak diberi izin oleh ayahnya. Tapi ibu Kim mendesak agar Brian memberi izin demi kebahagiaan putrinya. Akhirnya Brian memberi izin, tapi dengan satu syarat: Kim harus menelpon tiap hari. Kim setuju dengan syarat itu dan sangat bahagia. Setelah sampai bandara dan berangkat, Brian mengetahui bahwa Kim berbohong. Kim dan Amanda sebenarnya berencana untuk mengikuti tur konser musik. Setibanya di bandara, Kim dan Amanda bertemu dengan seorang pemuda asing yang tampan yang menawarkan untuk berbagi taksi. Kim dan Amanda pergi ke apartemen sepupu Amanda, di mana Kim mengetahui bahwa sepupunya berada di Spanyol. Setelah menjawab telepon dari ayahnya, Kim melihat serombongan pria menculik Amanda. Kim tentu saja merasa ketakutan. Brian dengan sigap memberikan instruksi kepada Kim agar berlari ke bawah tempat tidur dan menyuruh Kim tetap fokus. Brian menyuruh Kim untuk meneriakkan deskripsi penculiknya saat nanti dia diseret dari persembunyiannya. Setelah Kim tertangkap, Brian mendengar seseorang bernapas di telepon dan memberitahu sang penculik bahwa "Aku tahu siapa kamu dan aku tak tahu apa yang kau inginkan. Tapi bila kamu menginginkan tebusan, aku beritahu, aku tak punya uang. Yang aku punya adalah keahlian yang amat sangat khusus.
keahlian yang kudapatkan setelah lama berkarir. Keahlian yang menjadikan aku mimpi buruk bagi orang sepertimu. Bila putriku dilepaskan, semuanya berakhir. Aku tak akan mencarimu, aku tak akan mengejarmu. Tapi bila tidak, aku akan mencarimu, aku akan menemukanmu, dan aku akan membunuhmu. Brian menghubungi Sam, teman seperjuangannya, untuk mencari informasi dengan mengirimkan percakapannya dengan penculiknya. Sam menyimpulkan bahwa para penculik adalah bagian dari jaringan perdagangan seks Albania dan mengidentifikasi dirinya sebagai bos mafia Marco Hossa. Berdasarkan penculikan sebelumnya, Kim harus ditemukan dalam waktu 96 jam atau dia kemungkinan akan hilang selamanya. Brian terbang ke Paris, menerobos masuk ke apartemen mencari petunjuk saat penculikan. Akhirnya menemukan handphone Kim yang telah rusak dan mengakses foto di dalamnya. Brian menemukan bayangan Peter di ponsel Kim. Brian menemukan Peter di bandara, mencoba memikat seorang pelancong wanita. Brian mengejar dengan taksi curian. Saat melarikan diri, Peter ditabrak oleh truk yang melaju dengan kecepatan tinggi. Dengan satu-satunya petunjuk yang mati, Brian beralih ke kontak lama, yaitu mantan agen di GSE yang berubah menjadi perwira polisi nasional yang bernama Petrel, yang sekarang memiliki pekerjaan di belakang meja. Petrel memperingatkannya untuk tidak terlibat, tetapi memberitahu dia tentang penduduk setempat, distrik lampu merah, tempat Brian memasang alat pendengar pada gerbong Albania. Brian mencari rumah bordir di halaman konstruksi dan menyelamatkan seorang wanita muda yang dibius yang memiliki jaket denim Kim.
baku tembak dan pengejaran yang berkecepatan tinggi dengan operator rumah bordil, Brian membawa wanita itu ke sebuah hotel di mana dia menginap dan berusaha mengobati wanita itu. Ditahan. Menyamar sebagai Petrel, Brian memasuki rumah dengan dalih menegosiasikan ulang tingkat perlindungan polisi. Ketika Brian mengidentifikasi Marco, Brian menyadari bahwa suara itu sama dengan suara yang waktu itu menculik Kim. Akhirnya, pertemuan itu meletus menjadi perkelahian yang mengakibatkan kematian beberapa orang Albania. Brian menemukan beberapa gadis yang dibius dan menemukan juga mayat Amanda. Brian kemudian menyiksa Marco dengan sengatan listrik. Brian memaksa Marco untuk mengatakan di mana Kim disekap. Karena berkali-kali disiksa, akhirnya Marco mengatakan siapa yang menyekap Kim, yaitu sindikat Saint Clair. Untuk mengetahui di mana Saint Clair, Brian datang ke rumah Petrel dan memaksa untuk mengatakan di mana markas Saint Clair. Dengan Brian menembak istrinya, akhirnya Petrel mengatakan di mana Kim disekap. Brian menyusup pelelangan budak seks rahasia yang berlangsung di bawah rumah besar Saint Clair, di mana Kim adalah subjek dari penjualan terakhir. Brian memaksa Ali, salah satu penawar, untuk membelinya, tetapi kemudian tertangkap dan tersingkir. Ketika Saint Clair mengetahui siapa Saint Clair mengungkapkan bahwa Kim dibawa ke kapal pesiar milik seorang seks yang bernama Raman sebelum Brian